Jadi presiden mesti datang dengan satu pidato singkat. Justru teksnya tolong dibuatkan Bung oleh Rocky, Ade justru yang Armando. dikatakan oleh Bung Ade adalah begitu banyak relawan Pak Jokowi itu tidak monolitik. Siapa yang bisa mengatur Saya nggak sekian peduli ratus relawannya gini, gitu? Rosia. Tapi maksudnya Saya tidak apa yang peduli. dilakukan oleh relawan Jokowi Ya, bukan ngerti saya selalu itu, merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Memang saya nggak peduli dengan relawan karena relawan itu kan otaknya separoh tuh. Separohnya adalah duit sebetulnya tuh. Yang saya peduli adalah Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut deh, belum paham demokrasi karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Jadi tolong Adek bilang bahwa oposisi itu adalah sinonim dari demokrasi. Nah turunannya nanti baru undang-undang ITE. Jadi selama paradigmnya nggak berubah, karena itu saya minta revisi otak presiden. Bukan Jokowi, tapi sebagai presiden dia harus tune in dengan ide oposisi. Itu intinya. Jadi jangan diputer-puter. Saya mau clear dari awal bahwa negara ini negara demokratis. Oleh karena itu oposisi dimungkinkan. Presiden tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak memerlukan oposisi. Itu artinya dia tidak paham demokrasi. Itu logikanya begitu. Karena itu ada yang mesti buka pikirannya. Enggak. Ini cuman hulunya ada di situ, hilirnya ITE. Bung Rocky, tapi tolong kami diingatkan. Air kotornya sampai ke hilir itu soalnya. Oke. Begini, Bung Ade, sebentar. Bung Rocky, aku ingatkan dulu penonton, kapan sih Presiden bicara bahwa dia tidak membutuhkan oposisi? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi no. Saya justru mau nanya ke Bung Rocky, mengingatkan kita kembali, kapan persisnya ini buat Bung Rocky Gerung, kapan persisnya? Tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu. Tolong hentikan sebentar pembicaraan kita. Silahkan Rosi sebagai jurnalis suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi. Coba lakukan aja. Tapi saya boleh komentar. Oke. Saya cuma mencoba ingat tidak membutuhkan oposisi. Apakah itu dalam forum? Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oposisi itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu di belakangnya ada masa tuh pidato presiden begitu. Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Bang Ade, apa Anda melihat ini sebagai sebuah pidato presiden yang dipegang sebagai karakter seorang presiden yang otoriter? Ya jelas dia ucapkan itu. Enggak. Saya mau tanya Bung Ade. Ini yang apa yang dikatakan oleh Bung Rocky ini penting. Benarkah seorang presiden mengatakan tidak membutuhkan oposisi? Saya ingin diminta dengan rendah hati mengatakan, tolong ingatkan kami, apakah betul presiden? Saya diingatkan bahwa betul Presiden Jokowi mengatakan yang tidak dibutuhkan itu adalah konteksnya oposisi yang menebarkan kebencian yang diucapkan di JCC 14 Juli. Gitu loh Bung Rocky. Jadi memang oposisi yang menebarkan kebencian, Bung Rocky. Ada konteksnya. Betul. Iya, saya terangkan ya. Akhirnya presiden mesti kasih predikat tambahan oposisi yang menyebarkan kebencian itu. Artinya dia nggak paham bahwa oposisi itu final dalam demokrasi mau apapun. Jadi nanti dia bilang oposisi yang menyebarkan kebencian yang dilakukan pada hari ini. Jadi panjang kan. Jadi dia nggak ngerti bahwa oposisi itu tidak boleh dikasih predikat tambahan. Mau menyebarkan kebencian, menyebarkan pujian. Oposisi hanya boleh yang menyebarkan penghargaan, pujian. Itu ngaco juga kan? Kan itu poinnya tuh, logiknya begitu. Apapun pokoknya oposisi boleh melakukan apapun tanpa predikat apapun. Iya. Itu nanti diukur di hukum, dalam hukum, bukan dengan udah dikasih batasan oleh presiden. Itu kacaunya pikiran beliau tuh.